Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah bersama pintar bahagia. Alhamdulillah ya. Gimana teman-teman? Udah pada mandi belum? Udah ya, insyaallah ya. Udah pada sarapan? Udah pada duha? Udah tilawah, insya Allah ya, pasti udah semuanya ya, insya Allah ya. Gimana teman-teman, udah siap belum? Hari ini bertemu lagi dengan Bu Siti dengan mata pelajaran PAI, insya Allah ya. Tapi sebelumnya nih, kemarin ada yang curhat ke Bu Siti, katanya Bu Siti bosan aku di rumah, terus kesel di rumah. Teman-teman belajar bersabar dulu ya, soleh-soleha, insya Allah nanti kita bisa berkumpul lagi kok. Tidak hanya teman-teman aja, teman-teman di luar di sana juga, tetangga semuanya juga tidak ada yang keluar ya, kecuali kalau benar-benar ada kepentingan yang sangat urgent, insya Allah ya. Teman-teman bisa lebih banyak lagi bermain sama kakak, sama adik, sama ayah, sama bunda juga ya. Oke, insya Allah ibu dan bapak guru di sekolah juga akan menemani teman-teman untuk belajar di rumah walaupun hanya di HP ya. Oke, sip. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu aja yuk. Tepuk semangat, 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 ye. Kangen banget sih ya, kita bareng-bareng rame, kita tepuk semangat rame-rame langsung di kelas ya. Teman-teman kangen gak sama Bu Siti? Bu Siti kangen banget sih sama teman-teman, insya Allah ya. Oke teman-teman, Bu Siti nih ada nasihat jari ya. Kita nyanyi dulu nasihat jari ya. Oke, kalau kita belajar tuh gimana? Oke, kita bareng-bareng ya. Tapi sebelumnya masih ingat gak kalau kata Bu Siti, Indonesia SD pintar. Yeay. Oke, coba bareng-bareng ya di rumah masing-masing ya. Boleh sama ya Bunda juga. Oke. Indonesia. Ulang lagi nih. Indonesia SD pintar. Yeay. Oke ya, kita bareng-bareng ya nyanyi nasihat jari ya. Oke, 1, 2, 3. Ini namanya jari jempol pol. Ini namanya jari jempol pol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar nggak boleh ngobrol. Oke, ini namanya jari telunjuk cuk. Ini namanya jari telunjuk cuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau belajar nggak boleh ngantuk. Apalagi pagi-pagi ya, harus semangat ya. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau belajar nggak boleh lengah. Tahu lengah? Melamun. Siapa yang suka kalau lagi belajar suka sambil melamun? Nggak boleh ya. Oke. Ini namanya jari manis nis. Ini namanya jari manis nis. Apa kata jari manis? Sayang kalau belajar nggak boleh nangis. Ada yang lagi belajar nangis? Masa nangis ya udah gede ya. Kalau yang nangis itu anak bayi. Kalau udah gede mah enggak lagi ya. Oke, ini namanya jari kelingking-king. Ini namanya jari kelingking-king. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau belajar nggak boleh keliling. Wah, nih siapa yang lagi belajar sambil keliling-keliling ya? Baiknya duduk manis dan konsentrasi. Nggak apa-apa, boleh sambil bermain. Tapi ada waktunya nih ya. Seperti sekarang Bu Siti akan
akan menyampaikan tentang sholat. Sholat itu nanti kita akan tahu apa sih fungsinya sholat ya. Kenapa sih kita harus sholat nih? Kemarin kan kita sudah belajar tentang syahadat, nah sekarang tentang sholat. Kemarinnya rukun Islam, rukun iman udah ya. Nah sekarang itu belajar tentang rukun iman. Sebetulnya udah disampaikannya tentang rukun iman. Rukun iman itu ada berapa solehah? Ada 5. Apa aja rukun iman itu? 1 rukun iman. Masya Allah maaf ya. Rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. 1 syahadat, 2 sholat. Masih ingat nggak? Kita nyanyi bareng ya. Oke, biar biar tidak ada yang lupa. Oke, rukun Islam jumlahnya ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji ke Baitullah. Shalalalalalaplok, 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 shalalalalalaplok. Oke, nih yang tadi itu yang rukun Islam itu yang ke-1 adalah syahadat. Yang bunyi syahadat itu gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke, udah ya. Oke, terus kemudian yang keduanya itu adalah sholat. Yang agama itu 1 sholat, 1 syahadat, 2 sholat. Nah sekarang PAI-nya tentang sholat. Apa itu sholat sih? Sholat itu menurut bahasa itu adalah doa. Kita itu sholat itu lagi berdoa, sedang berkomunikasi dengan Allah. Kita sedang telepon-teleponan sama siapa? Sama Allah. Dan sholat itu sesungguhnya mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa itu keji? Apa itu munkar? Yaitu perbuatan buruk dan jahat. Jadi kalau anak muslimah yang suka sholat akan terhindar dari perbuatan yang buruk, perbuatan yang jahat. Jadi semua orang muslimah itu pada baik, seperti teman-teman saleh dan saleha ya. Insya Allah pada baik-baik ya, karena terjaga juga sholatnya ya. Oke, nih sholat itu adalah kewajiban kepada semua muslimah seperti kita agamanya Islam. Kita seorang muslimah diwajibkan sama Allah untuk melaksanakan sholat. Ada yang tahu nggak sholat itu ada berapa waktu? Salat itu ada 5 waktu. Ada yang tahu apa aja? Yang pertama, ketika kita bangun tidur, sholat apa? Sholat subuh. Terus kemudian ada sholat zuhur. Kemudian ada sholat asar. Kemudian ada sholat maghrib. Dan terakhir ada sholat isya. Nah, sholat yang 5 waktu ini tidak dilaksanakan dalam 1 waktu. Aku mah biar mainnya banyak, ya udah sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, sholat zuhur, sholat isya, semuanya yang 5 waktu ini 1 waktu. Karena waktunya siang itu panjang, ya udah pas sholat subuh teh ya sholatnya langsung 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya langsung dilaksanakan sholatnya dalam 1 waktu. Boleh nggak? Tidak boleh ya. Jadi sholat yang 5 waktu ini ada waktu-waktunya tersendiri. Ketika sholat subuh, ketika kita bangun subuh jam berapa? Jam 4, jam setengah 5 ya, yaitu pada dini hari, itu sholat subuh. Terus kemudian siang sedikit, pas ketika matahari di tengah-tengah kita, namanya sholat apa? Sholat zuhur. Kemudian nanti pas agak sore dikit, namanya sholatnya apa? Sholat asar. Oke. Setelah sholat asar apa? Nanti sekitar apa namanya tuh? Agak malam dikit, yaitu sholat maghrib. Nah kemudian
pas ketika malam jam setengah 8 salat apa? Salat Isya ya. Oke, jadi sholatnya kita itu tidak di satu waktu, tapi beda-beda waktunya ya. Ada dini hari, siang hari, sore hari, menjelang malam, dan ketika malam ya. Jadi tidak boleh disatukan. Kenapa ini tidak disatukan? Ini Allah mencontohkan ya sholat yang 5 waktu ini berbeda waktu ini. Sholat ini mengajak kita itu belajar untuk disiplin pas ketika sholat subuh. Sholatnya ketika dini hari, tidak boleh dilaksanakannya pas siang hari atau yang subuh aku mau pengen sholat zuhur dulu, nggak boleh gitu ya. Ada waktunya, dan kita itu belajar untuk disiplin. Kita juga dengan sholat itu kita udah belajar disiplin ketika bermain, ada waktunya bermain, disiplin untuk belajar, ada waktunya belajar, disiplin untuk makan, waktunya makan, kita main waktunya. Terus ketika disiplin tidur malam, aku mah pengen nonton sampai jam 12 malam, boleh nggak boleh, itu namanya tidak disiplin ya. Oke ya, jadi buahnya dari kita melaksanakan sholat satu apa tadi, kita itu terhindar dari perbuatan yang buruk dan jahat. Oke ya, yaitu keduanya kita belajar disiplin dalam segala hal ya yang kita lakukan setiap hari. Oke, nih sholat asar, maghrib, sholat subuh, semua sholat yang 5 waktu ini jumlah rakaatnya beda-beda ya. Sholat subuh ada berapa rakaat soleh? Ada 2 rakaat. Oke, terus kemudian siang sholat zuhur berapa rakaat? Ada 4 rakaat. Oke, 2 ditambah 4 berapa? Berarti 6. Oke, ada 6 ya. Kemudian di sore hari ada sholat apa? Sholat asar. Sholat asar berapa rakaat? Sholat asar ada 4 rakaat. Hampir mau bilang 6 ya. Oke, 4 rakaat. Kemudian menjelang menjelang maghrib, sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Kemudian ada sholat Isya berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi semuanya kalau dijumlahkan hanya 17 rakaat. Gimana? Mudah kan? Insya Allah ya, tidak menjadi beban untuk teman-teman, karena waktunya juga tidak langsung 17 rakaat, tapi berbeda-beda waktu ya. Gimana? Udah ingat belum rakaatnya? Nih, jadi sholat yang 5 waktu itu ya, ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat. Yang 2 rakaat subuh, yang 3 rakaat maghrib, yang 4 rakaat ada 3 waktu, zuhur, asar, dan isya. Biar nggak lupa kita nyanyi dulu ya. Tegakkan sholat yang 5 waktu, sholat subuh 2 rakaatnya, sholat maghrib 3 rakaatnya, sholat zuhur, asar, dan isya 4 rakaatnya ya. Oke, jangan lupa ya. Oke. Nanti setiap hari gitu itu ya, dari mulai subuh sampai isya, nanti nanti kembali subuh lagi. Pokoknya setiap hari kita melaksanakan sholat biar kita dijaga terus sama Allah. Oke, itu saja yang Bu Siti sampaikan. Semoga teman-teman sholatnya tidak ada yang bolong ya, dan rajin sholatnya, dan sholat berjamaah dengan ayah bunda di rumah masing-masing. Dan tugasnya teman-teman silakan sama ayah bunda praktek sholat yang baik dan benar ya. Praktek sholat nanti difotoin sama ayah dan bunda ya. Dan yang laki-laki belajar menjadi imam ya. Jadi jadi imamnya ayah dan bunda di rumah ya. Belajar ya soleha ya. Oke, terima kasih. Salam kangen dari Bu Siti untuk teman-teman Safila dan Cordoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.